dari ngerjain tugas bareng, kerja kelompok bareng. Ya, ada juga setelah dia dari ngerjain tugas bareng, dia mengajak seseorang tersebut untuk ayo pulang bareng. Ya, aku cuma nganterin aja, aku cuma kasihan sama kamu, ayo pulang bareng. Nah, habis pulang bareng, baru habis itu jalan bareng, entah mungkin ke pantai, entah mungkin ke dataran tinggi. Ya setelah main ke sana baru cari penginapan. Jadi rata-rata nggak mungkin seseorang itu langsung dia itu apa ya untuk melakukan sesuatu hal maksiat yang sangat besar. Gitu. Begitupun juga kebaikan juga seperti itu. Itu makanya di dalam sesuatu hal ya khususnya perbuatan maksiat kita itu jangan mendekati. Karena rata-rata kesempatan kemaksiatan itu bukan karena diniatkan tapi karena kesempatan. Gitu. Makanya kalau kita menjadi seseorang yang beriman, ya kita itu yakin, oh saya jangan mendekati karena kalau saya mendekati itu pasti rawan ya walaupun ya seseorang tersebut mungkin seorang kiai, seorang ustadz ataupun seorang yang mungkin ahli agama itu mungkin bisa jadi ya kemungkinan bisa juga terperangkap gitu teman-teman. Nah makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya ketika ada seorang Arab Badui ya seorang Arab Badui itu dia mendatangi mendatangi majelis ya ketika itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya ya lalu ada seorang Arab Badui ya di sini dijelaskan di akhir hadis itu adalah seorang dia itu adalah malaikat ya malaikat Jibril yang bertanya yang dia itu ingin mengajarkan ya kepada Rasulullah dan kepada semuanya gitu ketika itu malaikat itu datang dan bertanya kepada Rasulullah itu ada sekitar berapa pertanyaan? Ada sekitar 4 pertanyaan. Yang pertama itu tentang apa itu Islam, ya apa itu iman, yang ketiga apa itu ihsan, ya yang terakhir yaitu adalah kapan hari kiamat, ya mata saah. Nah, yang kedua itu dijelaskan di situ tentang terkait iman. Ya itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mahwal iman. Ketika malaikat itu bertanya kepada Rasulullah, mahwal iman. Ya, kata Rasulullah, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ya wa liqaihi wa tu'mina bil akhir. Kalau kita perhatikan teman-teman, ya. Kalau kita perhatikan ketika Rasulullah itu menjawab ya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Coba apakah kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya mungkin yang kita lihat kita melihat ciptaannya gitu kan. Lalu malaikat, apakah kita melihat malaikat? Enggak kan? Ya mungkin sebagian orang yang mungkin diberi kelebihan, bukan diberi kelebihan ya, mungkin diberi kesempatan untuk wah kok ada cahaya sangat besar banget. Ya bahkan dulu ketika di zaman Rasulullah itu ada seorang yang dia itu membaca Al-Qur'an. Ya dia itu membaca Al-Qur'an. Lantas di dalam kandangnya itu ya, di dalam kandangnya itu di dalam kan dekat rumahnya itu ada kandang. Ya dia mempunyai hewan peliharaan kuda atau seekor kuda kok. Nah itu ketika di dalam rumah tersebut itu anaknya itu sedang tertidur kalau nggak salah ya sedang tertidur anaknya mungkin masih kecil. Nah lantas ketika si Fulan ini membaca Al-Quran, nah itu kuda yang ada di kandang tersebut itu semakin meringkik ya meringkik memberontak kayak kalau semisal kayak orang mau disembelih gitu ya kayak kalau teman-teman melihat ada seekor sapi yang ingin disembelih nah seperti itu ya merontak berburu merontak. Lantas dia memelankan ataupun dia itu berhenti sejenak, berhenti pula tuh ya hewan ternak yang ada di kandangnya tersebut. Karena apa? Takut mengganggu tadi anaknya sedang tidur. Nah, lantas dia membaca lagi, meringkik lagi, ya berontak lagi nih si kuda gitu kan. Nah, dia berhenti lagi. Pada akhirnya ketika keesokan harinya si seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, dia menceritakan ya bahwasanya kemarin aku membaca Al-Quran lantas kok tiba-tiba hewan yang ada di kandang hewan ternakku kok meronta-ronta gitu karena saya ada anak kecil di dalam rumah ya karena saya ada anak kecil takut tadi mengganggu anak kecil saya anak saya yang sedang tidur ya saya berhenti membaca Al-Quran ya kata Rasulullah apa itu malaikat gitu itu malaikat. Makanya kalau kita membaca Al-Quran kan diusahakan, ya mulut kita itu bersih, mulut kita itu wangi. Ataupun disunahkan mungkin untuk teman-teman misalnya mau sholat dan sebagainya itu untuk bersih waktu terlebih dahulu. Gitu. Makanya itu harus kita perhatikan.
Makanya kalau kenapa sih Mas, ketika kita mungkin membaca Al-Quran, kok malaikat nggak kelihatan, gitu kan? Nggak mungkin kayak di kisah tersebut terus ada misal ada kucing ya, ada kucing di sebelah kita, kok nggak apa ya, nggak panik ataupun nggak kayak histeris gitu. Kalau kita mungkin melihat malaikat langsung ya, mungkin kabur teman-teman, gitu. Jadi kita sebenarnya sebenarnya itu dibatasi, ya pandangan kita itu dibatasi. Ya tidak semua hal yang mungkin kita lihat itu tidak semua hal yang mungkin hal gaib itu kelihatan gitu. Bahkan ada salah satu kemarin aku melihat ada salah satu video. Ada seseorang orang muslim, seorang pemuda itu kalau nggak salah berada di daerah mana ya? Di luar negeri. Ya, dia ini si Fulan ini mempunyai burung burung kakak tua. Ya, teman-teman tahu kan, burung kakak tua itu ketika ada seseorang ataupun ada dia itu di dalam situasi, mungkin dia itu tadi berisik. Ya, misal ada burung kakak tua di suatu rumah. Ya, ketika itu ada seorang maling nih, maling ingin mencuri di rumah tersebut. Nah, siapa? Berisik kan? Angkok, angkok gitu. Nah, si burung ini, jadi si Fulan ini dia ingin mencari tahu, ya, apakah benar gak sih di alam kubur sana itu banyak orang yang sedang disiksa? Apakah benar nggak sih ya siksa kubur itu ada? Lantas orang ini naik mobil kan, orang ini naik mobil, dia itu membawa burung kakak tua tersebut ya di dalam mobil. Nah ketika di dalam perjalanan itu burungnya itu masih anteng aja, masih dia masih ya biasa lah seperti seekor burung pada umumnya, yaitu anteng diem. Nah ketika burung tersebut itu sudah memasuki area pemakaman, ya ternyata apa? Ya burung tersebut kayak kayak apa ya? Seekor burung yang kepanikan. Sampai si burung tersebut itu ingin mencari apa ya? Kayak bisa dikatakan dataran tinggi lah. Jadi si burung ini nggak mau nyentuh tanah sama sekali. Gitu. Bahkan si burung ini kayak melihat ke bawah dan dia itu kayak apa ya? Kayak orang burung kalau lagi di bukan lagi disiksa, kayak melihat sesuatu hal yang sangat kejam, yang sangat sadis. Kan teman-teman tahu lah kalau burung kakak tua kan ketika mendengar seseorang mungkin berkata, ya itu kan bisa untuk menirunya gitu. Makanya yang bisa melihat orang-orang yang sudah disiksa itu ya rata-rata hewan-hewan, ya kayak misal seekor burung, seekor hewan-hewan ternak dan sebagainya, itu bisa melihat ya orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur sana gitu. Kalau kita manusia tidak bisa, karena tadi ada batasan. Kalau seandainya ya seorang manusia itu bisa melihat orang yang sedang disiksa di dalam kubur, ya kemungkinan besar itu nggak bisa tidur orang tersebut. Kenapa? Saking tadi melihat orang-orang yang sudah meninggal lalu dia itu disiksa. Itu makanya sebenarnya keimanan itu, kenapa sih ya orang-orang Islam itu bisa dikatakan diuji dengan keimanan. Orang yang muslim belum tentu beriman. Orang yang beriman belum tentu dia itu muslim. Ya belum tentu orang yang muslim ya itu belum tentu beriman. Orang yang beriman itu udah pasti muslim. Makanya tingkatan orang yang beriman ini sangat tinggi banget. Ini sangat tinggi. Karena maksudnya tingkatan orang yang beriman ini lebih tinggi daripada orang-orang yang bisa dikatakan dia hanya Islam saja. Ya karena sekarang berapa banyak orang-orang yang mungkin dia itu dikatakan Islam, hanya Islam KTP, ya tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak mengimani apa yang mungkin Allah perintahkan. Ya kata Allah, kamu jangan seperti ini, tapi apa masih dilakukan. Ya Allah memerintahkan kamu harus seperti ini, tapi apa? Ya kita meninggalkannya. Ya naudzubillah min zalik. Makanya tingkatan orang-orang yang beriman itu lebih tinggi daripada tadi orang yang bisa dikatakan hanya orang Islam saja. Ya orang Islam banyak, tapi orang yang beriman sedikit. Itu. Makanya kalau kita melihat kayak tadi dari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qadar dan qadar, beriman kepada hari kiamat. Ya kita nggak pernah melihat kan? Ya mungkin jangan sampai ya naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai melihat ya namanya hari kiamat, karena ada yang menjelaskan juga ketika ada seseorang dia itu menemui hari kiamat, ya sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Makanya kalau kita sekarang kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ya kita maksimalkan mungkin. Kita maksimalkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Tuh. Nah, kita nggak pernah yang namanya melihat yang namanya hari kiamat, nggak pernah. Ya alhamdulillah, bukan nggak pernah, belum pernah. Ya kalau bisa jangan sampai. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, bayangin. Berarti apa? Keimanan itu tidak
terlihat oleh mata. Ya beda dengan ketika si malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah, mawal Islam. Al-Islamu anta'budullah ya wala tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah mafruḍah wa tuqsuma Ramadan. Ya, apa aja dia itu tadi masalah sholat, zakat, puasa, kan kelihatan kan? Oh, orang yang puasa dia nggak makan. Orang yang dia itu sholat pasti tadi dia ke masjid, dia wudhu. Kalau nggak dia misal kalau di rumah dia biar sejadah, ya dia ruku, sujud dan sebagainya. Orang zakat, oh dia ke masjid, dia ke orang-orang yang mungkin membutuhkan, lalu dia memberinya, ya memberi tadi sebagian zakatnya. Makanya Islam dengan keimanan itu berbeda. Gitu. Islam dengan keimanan itu berbeda. Orang-orang yang beriman itu nggak nampak. Orang-orang yang beriman itu hatinya itu nggak bisa kita lihat, tetapi kita bisa rasakan, gitu. Kita bisa merasakan, tetapi tadi jarang mungkin kita bisa melihat apa yang dilakukan. Gitu. Makanya kita sebenarnya di dalam kehidupan kita tidak mudah untuk menilai seseorang ini seperti ini, seseorang itu seperti itu enggak. Gitu. Makanya buat diri kita, daripada kita sibuk untuk memikirkan orang lain bagaimana, kekurangan orang lain bagaimana, lebih baik kita sibuk untuk memikirkan kekurangan kita. Karena kalau kita sibuk memikirkan kekurangan orang lain, ya itu diri kita nggak bakal berkembang, teman-teman. Ya, tetapi kalau misalnya kita sibuk untuk memikirkan diri sendiri, insya Allah besok ya kita itu akan lebih baik lagi. Makanya tingkatan iman itu ada beberapa cabang iman. Ya ada sekitar di dalam hadis itu ada sekitar 73 ya atau 71. Pokoknya ada sekitar 70-an. Yaitu salah satunya adalah sifat malu, adalah rasa malu salah satunya. Gitu. Adalah rasa malu, dan keimanan yang paling rendah, yang paling bawah itulah ketika seseorang itu dia itu menyingkirkan paku dari jalanan ataupun sesuatu hal yang mungkin dapat mencelakai seseorang ataupun mengganggu seseorang itu di jalanan. Ya dia pindahin. Itu keimanan yang paling bawah. Gitu. Makanya itu harus kita perhatikan, teman-teman. Ada beberapa tingkatan iman, khususnya tadi malu. Ya malu adalah sebagian dari iman. Sekarang berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki rasa malu itu berapa banyak? Ya orang yang dia itu memamerkan mungkin dia punya pacar, dia pamerin di sosial media. Ya. Sekarang lihat orang-orang yang dia itu kayak tadi ya, dia itu memamerkan pacar, ya dia kan gak ada rasa malu gitu loh. Kok dia itu berbuat maksiat tapi nggak malu. Bahkan dia post, mungkin dia sebarkan di sosial media dengan rasa bangganya. Padahal di balik itu semua, dia itu bisa menjadi sesuatu soal jariah. Ketika dia mungkin memposting, lalu ada temannya melihat, oh si Fulan, dia pacaran. Oh si Fulan, dia mungkin seseorang yang mungkin dari lulusan pondok, oh dia boleh pacaran. Dia pacaran, berarti saya nggak apa-apa dong pacaran. Nah itu bisa menjadi tadi soal jariah. Gitu. Udah dia nggak punya rasa malu menebarkan kemaksiatannya. Yang kedua, itu bisa mendapatkan tadi soal jariah buat dirinya. Gitu. Makanya kita sebagai seorang manusia, seseorang yang berilmu itu harus benar-benar melihat secara detail banget. Ya, apa sih ketika saya melakukan hal seperti ini? Apa akibatnya? Ketika saya melakukan hal seperti A, seperti B, apa akibatnya? Kalau saya melakukan sesuatu hal tersebut, akibatnya itu bisa menjadi amal jariah buat saya, bisa menjadi orang itu bisa mengikuti apa yang mungkin saya contohkan, ya itu bisa menjadi amal jariah. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu dia itu mencontohkan sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan hal yang soal jariah, ya ataupun jariah yang jariah keburukan. Karena apa teman-teman? Ya seseorang ketika meninggal dunia tersebut, ya itu akan terus mengalir amal jariahnya. Ya mungkin dia nggak bisa maling lagi, yang biasa tukang maling. Dia mungkin nggak bisa narkoba lagi, ya mungkin dia bisa biasa jual narkoba dan sebagainya. Mungkin dia itu nggak bisa yang namanya kayak menghina seseorang lagi. Tapi apa? Dengan soal jariahnya, yaitu bisa terus mengalir kepada si mayat tersebut. Makanya orang-orang yang dia itu berpikir, orang yang dia itu berilmu, dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat. Itu iman itu benar-benar tingkatannya sangat berat banget. Ya, kenapa? Makanya sekarang berapa banyak orang-orang yang dia itu mudah untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh.
Dia keluar kota, dengan mudahnya dia keluar kota. Dia keluar negeri, dengan mudahnya dia keluar negeri. Dia pakai pesawat, dia pakai mobil, mobil yang sangat mewah, dia pakai motor, motor sport. Tetapi apa? Ketika dia melewati suatu masjid, ya, seseorang tersebut tidak berhenti. Makanya kalau kita melihat teman-teman, berapa banyak orang yang sekarang melakukan aktivitas di luar sana, entah dia kerja, entah ada seseorang yang dia itu belajar, entah dia kuliah, entah dia SMP dan sebagainya. Tapi apa? Mereka fokus dengan dunia saja. Ya sholat nggak dia laksanain, ada masjid dia lewatin. Ya kalau misal mungkin di dalam perjalanan safar masih ada keringanan teman-teman. Ya masih ada keringanan. Tapi bayangin, ya ada anak kampus ataupun ada seseorang yang dia itu bekerja, depannya ada masjid. Ya. Dia rela untuk dia ke kantin yang sangat jauh untuk mencari makan. Tetapi untuk sholat dia tinggalin. Ya, bayangin. Padahal sesuatu hal yang kita cari di dunia itu akan kita tinggalkan. Ya, sesuatu hal yang kita cari di dunia itu akan menjadi kotoran, teman-teman. Tetapi sesuatu hal yang kita cari untuk akhirat, kita niatkan kenal Allah Subhanahu wa taala, ya itu akan selamanya bermanfaat buat diri kita. Bahkan di dalam kubur itu ada sesuatu kisah yang dimana seseorang tersebut itu akan ditemani dengan amal ibadahnya. Kalau dia semasa hidupnya dia itu melakukan amal ibadah yang baik, maka tadi amal ibadah yang baik akan menemaninya. Tetapi sebaliknya, kalau semisal seseorang tersebut sering melakukan perbuatan maksiat, maka yang akan menemaninya di dalam kubur ya adalah perbuatan maksiat. Ya naudzubillah min dzalik. Ya makanya seseorang yang beriman itu dia itu percaya. Ya percaya walaupun dia itu belum pernah merasakan. Makanya kenapa Rasulullah itu mencintai umatnya. Saya tuh lebih cinta kepada umat saya yang belum pernah melihat saya. Ya ketika itu kan ditanya oleh para sahabat, siapa sih? Ya umatmu yang paling kamu cintai siapa? Yang paling kau cintai Rasulullah siapa? Ya Rasulullah menjawab, ya tadi umat saya, umat yang tidak pernah melihat saya tapi dia itu tadi. Ya, dia itu mungkin beriman, dia itu mungkin mengikuti sunnah-sunnah saya, kebiasaan saya. Dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya orang-orang yang beriman, ya dia itu yakin walaupun dia itu nggak pernah melihat. Kalau kita sebagai seorang manusia teman-teman ya, kita terkadang apa? Kita tuh tunggu kita itu melihat terlebih dahulu. Contoh apa? Contoh mas, contohnya ketika kita ingin menentukan ataupun memilih seseorang jodoh. Ya, rata-rata nggak mungkin kan orang-orang itu bisa dia itu menyukai seseorang, dia itu mencintai seseorang, dia itu ingin menikah seseorang, tetapi apa? Nggak pernah melihat. Makanya di dalam syariat orang-orang yang dia itu bercadar, ya cadar itu kan hukumnya sunnah, ya karena rata-rata itu menyatakan bahwasanya berpendapat sunnah, karena yang berpendapat bahwasanya cadar itu adalah wajib itu mazhabnya Syafi'i, tetapi kayak Maliki, Hambali dan Hanafi itu sebagainya yaitu berpendapat bahwasanya cadar itu sunnah. Yang wajib itu tadi menutupi aurat, tetapi tadi kecuali terlihat tadi telapak sama wajahnya gitu. Nah, makanya kalau kita memperhatikan teman-teman, kita memperhatikan hal-hal yang mungkin seperti itu ya. Bahwasanya kadang kita itu percaya kalau kita itu sudah melihat. Kita itu sebagai manusia, kita itu percaya kalau kita itu sudah menyesal. Ya. Dikasih tahu, "Dek, kamu kalau semisal kamu main sama cowok-cowok nih, kamu kan perempuan, kamu main sama cowok-cowok. Ya, ingat nih di berita nih banyak nih, Dek. Ibu punya teman nih anaknya kayak gini, tapi apa? Anak tersebut kalau dia itu nggak beriman, ya, kalau dia itu meyakini sesuatu yang harus dia lihat terlebih dahulu, dia itu meyakini sesuatu hal yang mungkin harus terjadi terlebih dahulu, ya kemungkinan dia nggak bakal percaya dengan perkataan ibunya. Ya Bu, orang saya juga selama main sama teman-teman saya baik-baik aja. Kadang manusia itu seperti itu salahnya, gitu. Kadang manusia itu seperti itu salahnya. Sama aja kayak gini. Kebanyakan kalau perempuan itu kan dia mengedepankan perasaan ya ketimbangkan laki-laki. Ya, jadi perempuan itu lebih rata-rata ya mungkin kalau seseorang dia itu jauh dari agama, dia itu mungkin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu menyukai seseorang yang mungkin dekat dengan dia, yang bisa memberi kenyamanan kepada dia. Ya, sekalipun ada seorang laki-laki yang mungkin laki-laki tersebut dia nggak pernah ketemu,
dia mungkin gak pernah apa ya, pokoknya gak pernah ke rumahnya untuk lamar dan sebagainya, tapi laki-laki ini baik nih agamanya misalnya, ya dia kayak, wah ini siapa sih tiba-tiba ngajak, minta minta alamat ke saya, tiba-tiba dia tuh mau serius ke saya padahal saya belum kenal. Ya pasti apa, nggak yakin. Beda dengan laki-laki yang mungkin banyak di luar sana ya, laki-laki mungkin laki-laki tersebut nggak sholat, laki-laki tersebut mungkin suka berbuat kasar kepada kedua orang tuanya, tapi si laki-laki tersebut dia suka ngajak nih si perempuan tersebut untuk mungkin jalan-jalan, untuk mungkin pacaran dan sebagainya. Itu perempuan perempuan tersebut itu memiliki rasa nyaman. Oh laki-laki ini baik, ya yang saya butuhkan tuh rasa nyaman. Padahal apa, rasa nyaman tersebut itu hanyalah hawa nafsu dari seorang laki-laki. Ya makanya kalau kita memiliki suatu keimanan, ya kita itu bisa mempercayai sesuatu hal yang belum pernah kita lihat. Ya mas, kalau kita beli online berarti seperti itu nggak mas? Bukan juga. Ya itu ada hukumnya lagi. Ketika kita mungkin membeli sesuatu barang, itu harus sama-sama tadi, kita sama-sama melihat terlebih dahulu, barangnya bagaimana wujudnya. Kalau sekarang kan di online kan banyak ya, kayak kelihatannya bagus, tapi pas kita beli udah nyampe katanya apa, berbeda dengan kenyataan gitu. Itu banyak yang bisa dikatakan melanggar beberapa hukum-hukum terkait hukum-hukum jual beli gitu. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang beriman, bagaimana sih agar kita itu bisa menjadi seseorang yang mungkin imannya itu paling tinggi, ya imannya itu benar-benar paling beriman. Ya bagaimana sih kita itu ingin mempelajari, mas, bagaimana agar kita itu bisa beriman kepada sesuatu hal yang Allah perintahkan. Ya dengan tadi kita jangan melihat terlebih dahulu baru kita percaya. Makanya sekarang banyak uh, beberapa komunitas-komunitas, beberapa orang-orang yang mungkin dia berbangga dengan ajaran tersebut. Ya, dia itu menanyakan. Ya Allah itu di mana sih? Allah itu di mana? Ya, takdir itu seperti apa sih? Dia menanyakan hal seperti itu. Ya, seharusnya hal-hal seperti itu nggak perlu ditanyakan. Nggak perlu dibahas. Ya, orang yang beriman itu seperti itu. Ya, sam'an wa ta'atan. Ya, dengar ya ditaat. Ya, udah kamu sholat. Tanpa kamu harus menanyakan kenapa sih saya itu harus sholat. Ya, sekarang kan banyak kayak gitu ya. Orang disuruh sholat nih. Ya, syariat itu memerintahkan seseorang itu untuk sholat. Tapi apa? Dia itu mengkajinya, sosokan mengkajinya. Dia itu mungkin merasa, oh saya lulusan sini, saya tahu nih gini. Saya mungkin ikut komunitas ini. Dia sosokan untuk mengkajinya. Ya, ada kucing. Ya, dia sesuatu untuk mengajinya. Ya, kenapa sih Allah itu menyuruh kita untuk sholat? Oh, sholat itu kan doa. Ya, sholat itu artinya juga doa juga. Nah, berarti kalau misal seseorang tersebut nggak sujud, dia itu mungkin nggak ke masjid, dia nggak sholat, tetapi apa? Ketika azan dia berdoa. Berarti ya udah, dia dikatakan sholat. Nah, itu teman-teman. Makanya sekarang berapa banyak orang yang dia itu ngerasa dirinya so pintar, ngerasa sosokan, tapi apa ternyata hal tersebut itu menyesatkan diri dia. Dan malahan banyak orang yang mengikutinya, gitu loh. Banyak orang yang mengikutinya. Makanya kalau kita mengikuti, kita mendapatkan syariat ya, kita disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hal ibadah, ataupun kita dilarang untuk melakukan sesuatu, lalu kita pikirkan pakai akal, ya nggak nyampe. Ya kenapa mas nggak nyampe sekarang? Contoh, ada seseorang dia itu ingin sholat, ya dia itu ingin sholat, ya seseorang dia itu ingin sholat, lalu apa? Ketika dia ingin sholat, dia udah wudhu, dia sholat, ternyata dia batal, ya keluar angin, ya kentut lah bahasanya, keluar angin batal. Nah, coba ketika dia itu batal, dia itu buang angin, yang dia bersihkan apa? Apakah tempat keluar anginnya? Kan enggak. Tapi apa? Ya dibersihkan tadi. Ya dia begitu berwudu, dia bersihkan, dia membasuh muka, dia membasuh tadi tangannya, kakinya, ya dia membasuh kepalanya. Apakah seseorang yang dia itu kentut, dia itu buang angin, dia itu membersihkan keluar lubang keluar angin? Kan enggak. Tapi apa? Yang dia bersihkan tadi, yang dibasuh mukanya, tangannya, kakinya. Makanya kalau akal itu melawan syariat. Ya mempertanyakan kenapa sih Allah itu harus seperti kenapa sih Allah itu menyuruh kita seperti ini. Kentut aja itu orang itu bisa dikatakan gila. Ya. Orang kalau akal itu melawan syariat, ya dari masalah kentut aja, ya orang tersebut bisa dikatakan gila.
Kamu gila ya? Kamu buang angin, tapi kok kamu malah nggak wudhu, kamu malah membersihkan lubang keluar angin kamu. Gitu. Makanya syariat itu nggak perlu ditanyakan. Orang-orang yang beriman itu nggak perlu mempertanyakan apa yang Allah perintahkan. Tetapi apa? Bagaimana agar kita itu bisa menjalaninya, agar kita itu bisa taat. Gitu. Itu bagaimana caranya? Bukan bagaimana cara kita mengkaji. Kalau kita semakin mengkaji, ya lantas mungkin backupan kita kurang, pegangan kita kurang, hal-hal yang pernah kita pelajari itu kurang, orang itu akan tersesat, teman-teman. Ya akan nyasar. Ya tadinya jadi sholat jadi nggak sholat. Ya itu. Ya makanya sekarang itu ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita mikir terlebih dahulu. Kita pilih-pilih terlebih dahulu. Ya mas, oke gitu berarti saya nggak boleh belajar kemana-mana. Boleh mempelajari kemana-mana, tapi apa? Ketika teman-teman ingin mempelajari, teman-teman sudah mendapatkan ilmunya, teman-teman lihat dulu nih. Ini ilmu yang tadi saya pelajarin, ini sesuai dengan syariat apa enggak? Ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Gitu. Kalau tidak, ataupun menentang, melawan tadi syariat, ataupun Al-Quran dan Sunnah, ya udah tinggalin. Gitu. Makanya orang-orang yang beriman, ya itu enggak harus kayak, kenapa sih harus kayak gini mas? Kenapa sih saya harus seperti ini? Kenapa sih saya itu harus zakat mas? Ya, pada dasarnya, sesuatu hal yang sudah Allah perintahkan kepada kita, Rasulullah perintahkan kepada kita, itu ada nilai plusnya buat diri kita. Makanya kenapa Allah itu mungkin kalau di dalam dalil, ya di dalam dalil Al-Quran ataupun hadis, ya ketika ada sesuatu hal yang hal tersebut itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketika ada sesuatu hal yang hal tersebut ketika Allah larang itu mendapatkan azab yang sangat berat, yang sangat pedih. Berarti apa? Hal tersebut itu sangat merugikan orang tersebut. Ya, sangat merugikan orang. Contohnya apa? Ya, ketika mungkin teman-teman pernah mendengar ada kisah seseorang yang dia itu berbuat zina, bukan berbuat zina, yang dia itu ketika siapa ya? Ketika Rasulullah itu melihat ada sebuah tungku yang sangat besar, lalu di dalamnya itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya mungkin lagi telanjang, yang itu lagi di rendam ataupun dimasak ya di dalam tungku besar tersebut. Nah itu siapa itu? Itu adalah orang-orang yang berbuat zina. Itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Ya kalau semisal ya hukumannya itu sangat pedih, berarti apa? Itu sangat merugikan orang tersebut. Ya. Sekarang berapa banyak orang disuruh, kamu jangan pacaran, kamu jangan hati-hati, kamu harus jaga jarak sama lawan jenis. Tetap aja ngeyel. Lah orang saya cuma deket aja, saya cuma main. Ternyata apa? Ketika dia itu sudah ngeyel, dia itu sudah susah untuk dibilangin. Ya, dia pacaran, lalu ke tempat pelosok-pelosok, lalu dia itu mungkin pada akhirnya bisa dikatakan dia itu bunting. Dia bisa dikatakan dia itu ternyata mengandung hamil dari laki-laki tersebut. Ya, dia itu hamil dari laki-laki tersebut. Ya, lantas apa teman-teman? Lantas ternyata si laki-laki tersebut dia itu pergi. Ya, laki-laki itu meninggalkan karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu si perempuan menderita dengan tadi. Ya, dengan anak hasil perzinahan. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya sesuatu hal yang dia itu azabnya sangat pedih. Itu benar-benar Allah itu sayang sama kita. Bagaimana agar kita itu tidak rugi? Ya, kita itu tidak dirugikan, kita itu tidak menyesal. Ya, karena tadi ya orang-orang rata-rata tunggu menyesal dulu, baru itu sadar. Padahal nasihat itu udah sering dikasih tahu, kamu tuh jangan gini, tapi apa? Tunggu menyesal dulu baru sadar. Ya, itu yang salah seperti itu. Gitu. Makanya kita untuk memilih lingkungan, kita harus benar-benar memilih lingkungan, dan untuk kita itu bisa dikatakan seorang yang beriman, ya kita itu mau belajar bagaimana sih kita itu bisa menjadi seorang yang beriman, kita tuh harus yakin kepada sesuatu hal yang belum pernah kita lihat. Contohnya apa? Contoh kayak orang sholat fajar. Teman-teman tahu sholat fajar? Ya, sholat fajar itu sholat sebelum sholat subuh. Jadi habis azan itu itu waktunya itu setelah azan sampai sebelum sholat subuh, yaitu sholat fajar. Nah, ganjarannya apa? Ganjarannya itu pahalanya itu yaitu melebihi lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangin. Kalau orang-orang yang beriman nggak perlu nanya,
yang beriman, ya orang-orang yang beriman itu nggak perlu nanya teman-teman, ya nggak perlu nanya kayak masa ya cuman sholat 2 rakaat kok lebih lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kalau orang yang beriman dia tidak menanyakan ataupun mencari tahu kenapa sih bisa yang dilakukan apa, ya udah dia samaan, dia misal habis azan dia langsung melaksanakan sholat 2 rakaat entah di rumah entah di masjid itu sama aja, ya. Tetapi sebaik-baiknya sholat sunnah yaitu sholat di rumah, ya agar rumahnya itu bisa bercahaya. Tetapi sebaik-baiknya sholat wajib itu di masjid, nah, khususnya laki-laki, ya kecuali tadi kayak hujan ataupun ada alasan dan sebagainya ataupun sakit gitu. Makanya sebenarnya kita bukan nggak perlu ya, kita mungkin belum membahas terlalu jauh terkait tingkatan-tingkatan iman itu seperti apa. Ya intinya kita mungkin memulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Ya. Sekarang kita aja nggak yakin loh, kita aja nggak yakin kalau kita aja belum melihat. Ya pagi kita mau beriman, gitu. Makanya orang-orang gini, aku bingungin, yang aku apa ya, bukan bingungin sih, kayak mungkin mempertanyakan. Ya sekarang kalau seseorang laki-laki yang dia itu dikatakan baik oleh seorang perempuan, ya dia itu harus bertemu dulu, dia itu harus berpacaran dulu. Ya lantas bagaimana seseorang manusia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya? Bayangin, kita belum pernah ketemu sama Rasul kita. Tapi apa? Kita itu disuruh yakin, kita itu disuruh ngikutin apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Bayangin. Sama kayak halnya juga. Kalau kita kalau misalnya seorang, aduh, ada kucing lewat. Ya, kalau seorang perempuan itu ingin melihat seseorang laki-laki yang mungkin seseorang laki-laki itu baik, kalau dengan pacaran, ya kemungkinan nggak ada laki-laki baik itu yang mau pacaran. Ya makanya aku mau pertanyakan kenapa ya sekarang itu banyak orang-orang lulusan pondok, kenapa dia itu kebanyakan pacaran? Ya mungkin salah satunya itu. Ya tapi itu bukan menjadi suatu alasan teman-teman. Ya karena apa? Seseorang yang menjaga diri akan mendapatkan yang menjaga diri pura. Jadi teman-teman nggak usah ragu dengan hal seperti itu. Ya kata Allah apa? Orang yang baik akan mendapatkan orang yang baik. Ya karena apa? Jodoh itu cerminan. Kalau kita nggak yakin, ya udah seseorang tersebut akan mencari sesuatu hal yang mungkin bisa bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama sepertinya gini, kalau orang nggak pacaran, bagaimana dia itu mau nikah? Nah, seseorang tersebut dia itu nggak beriman, gitu, nggak beriman. Karena apa? Tadi dia itu nggak meyakini bahwa jodoh itu udah diatur. Tetapi bukan berarti saya udahlah, saya nggak berusaha, saya diem aja di rumah nih, saya kerja, saya diem aja di rumah, enggak. Tapi tetap harus ada usaha. Tetapi apa? Usahanya itu ada koridornya. Ya usahanya itu ada batasan-batasannya. Ya ada sesuatu hal yang mungkin harus diperhatikan. Mungkin kayak jangan pacaran gitu, karena itu seperti itu. Ya makanya kita sebagai seorang manusia sebenarnya masih sama-sama banyak yang harus diperbaiki. Ya apalagi diri aku pribadi, karena kita tidak terlepas dari yang namanya salah dan lupa. Ya kita sebagai seorang manusia kita masih pasti ada sesuatu hal yang mungkin terkadang kita lewatin, ada terkadang sesuatu hal yang mungkin tidak kita percaya gitu. Nah itu seperti itu. Ya, jadi untuk terkait masalah keimanan, bagaimana kita itu yakin. Ya, iman itu yakin kepada sesuatu hal yang entah kita lihat, entah yang tidak ataupun yang belum pernah kita lihat. Khususnya apa? Kayak alam akhirat. Ya, alam akhirat, alam barzah. Kita kan belum pernah untuk memasuki. Ya, kalau teman-teman pernah memasuki alam barzah, berarti teman-teman udah bisa dikatakan ya mayat hidup gitu ya. Itu seperti itu. Makanya ada beberapa hadis-hadis yang mungkin tidak kalau kita pikirin itu nggak masuk kok bisa ya. Contohnya kayak hadis ini. Salah satu hadis masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang hidup dengan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, itu adalah seseorang yang hidup dengan orang yang mati. Bayangin, ada orang hidup, tetapi di dalam hadis itu apa? Ternyata ada orang yang hidup tapi dia seakan-akan dia itu mati. Kalau kita secara akal kan pasti
Oh, kalau orang mati pasti dia nggak bisa gerak dong, dia nggak bisa makan dong, dia nggak bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau kita yakin kita dengan keimanan kita, oh iya, kalau di dalam diri seseorang, dia itu nggak sholat, dia itu nggak berzikir kepada Allah, dia itu nggak baca Al-Quran, itu seperti orang yang mati. Ya, dia hidup tapi apa? Dia seakan-akan mati. Mungkin dia bermanfaat buat orang lain. Ya, dia mungkin nyari kerja ke sana sini, sama seharian dia kerja semalaman suntuk. Ya, dia ngasih makan orang sini, tapi apa dia nggak sholat, dia nggak berzikir, dia nggak baca Al-Quran, ya sama aja orang kayak orang mati. Gitu. Makanya kalau kita mau melihat, ya kita mau melihat terkait masalah kehidupan kita, ya terkhususnya hati itu dikasih makanan yang menggunakan sesuatu yang juga tidak kita lihat. Contohnya apa? Contohnya orang sekarang berapa banyak dia itu punya masalah, tapi dia apa ya? Tapi dia menghilangkan masalah tersebut, mengobati masalah tersebut kepada sesuatu hal yang terlihat. Iya. Contoh, dia punya masalah dengan keluarga, tapi apa? Habis dari masalah tersebut, dia main sama teman-temannya, dia minum-minuman, dia main kartu dan sebagainya. Ya, dia berjudi dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal apa? Bukannya tambah sembuh, malah tambah sakit. Bukannya tambah mendingan, malah tambah parah. Kalau sakitnya itu penyakit hati, ya dia itu sakit hati, dia itu sedang galau, dia itu sedang apa ya? Sedang jenuh dan sebagainya. Maka obatnya itu juga obat hati. Apa obat hati? Ya tadi, ya kita mungkin ngobrol dengan orang tua kita, ya kita berbicara dengan orang tua kita. Kalau orang-orang yang jauh mungkin dia itu menelponnya, ya lalu kita itu mungkin mendengarkan kajian. Makanya teman-teman, kok kita lihat kalau orang-orang yang mungkin jarang mengikuti kajian, itu ngapain sih ke masjid cuman duduk ngeliatin ustadz, kok pada seneng. Mending kayak saya naik motor sport, ya saya jalan-jalan ke Tawamangu, saya jalan-jalan ke Bogor, ya nanti saya di sana beli makanan, saya beli pentol misalnya seperti itu, saya beli bakso di sana, hati tenang, saya senang. Tapi apa, buat orang-orang yang beriman, ya kadang obat hati itu tidak terlihat. Kayak tadi orang kajian, kita cuma duduk, ya nggak ada makanan, ya misalnya ada juga sekarang yang banyak makanan, nggak ada makanan, kita melatih seorang ustadz, kok hati bisa tenang? Karena itu orang-orang yang beriman seperti itu, dia meyakini. Padahal nggak ada, si ustadz ini kan nggak ngasih makanan ke kita, ustadz ini nggak ngasih duit ke kita, ya ustadz ini nggak ngasih hiburan ke kita, tapi apa, ustadz ini ngasih ilmu. Nah, lantas apa di dalam hadis kan, "Wa ajita ma'akum fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Ya, bahwasanya apa kata Rasulullah? Ya, kalau ada seseorang yang dia itu seorang manusia yang dia itu berkumpul di masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dia itu mengkaji Al-Qur'an, dia itu membahas Al-Qur'an, dia itu mungkin mengkaji terkait ilmu agama. Ya, maka apa? Allah akan turunkan malaikat. Allah akan menurunkan ketenangan di dalam diri kita. Makanya jujur teman-teman, kadang aku bingung ya, kenapa ya? Aku bukan kenapa ya, alhamdulillah ya, dari dulu sampai sekarang, ya aku tuh nggak pernah pacaran. Ya maksudnya nggak pernah pacaran tuh nggak pernah kayak jalan gitu ya. Kayak seorang sekarang pengen jalan nih sama pacar nih gitu kan. Maksudnya kayak pacaran kayak gitu, alhamdulillah belum pernah. Gitu, kalau suka pernah. Terus ada seseorang juga apa ya, aku juga kadang gini mikir, kok bisa ya aku sendiri, aku mungkin jarang nongkrong sama teman-teman, tapi kok kayak pikiran tuh kayak tenang gitu. Sedangkan ketika aku main sama teman-teman aku, lalu ketika aku main di sana ternyata waktunya sholat nggak pada sholat, ya ternyata di sana itu kebanyakan itu, bukan kebanyakan, misal kayak apa ya, kayak nyetel musik ya mungkin pakai apa ya, setiap hari itu nyetel musik misalkan, lagunya udah lama misal. Terkadang kita kayak kok kayak nggak betah di sini gitu, kok nggak betah ya, aku butuh sendiri nih, aku butuh nyari kajian nih. Nah, itu seperti itu. Makanya gimana itu nggak bisa terlihat teman-teman. Ya orang ada sebuah video, ini jam berapa nih? Wah, udah jam 9 ya. Ada sebuah video yang dimana video ini mungkin itu apa ya? Film Turki Usmani kalau nggak salah.
Pokoknya ada sebuah video yang dimana ada seseorang, dia itu sedang sholat, lantas ada dua orang dia itu melihat orang si fulan tersebut yang sedang sholat. Nah, kata si dua orang tersebut, ya, yang salah satunya dia bilang gini ke temannya, ya kalau kamu nih, dia bilang ke temannya, kalau kamu memiliki iman sedikit pun, ya iman sedikit pun dari orang tersebut nih yang sholat nih, ya kalau kamu memiliki iman tersebut, ya maka apa? Kamu itu, dunia itu akan menjadi budak. Ya kamu itu nggak bakal diperbudak oleh dunia. Makanya orang-orang sekarang yang tidak beriman, orang yang belum beriman pada saat ini, ya dia itu akan mudah untuk diperbudak dengan yang namanya dunia. Contoh, dia nyari kerja kan. Ketika dia nyari pekerjaan, ya dia gajinya kecil, mungkin gajinya sekitar 1 juta, ya kecil, enggak 1 juta, 3 juta misal, 3 juta 4 juta. Nah dia mikir, waduh, saya buat makan istri, saya buat kehidupan rumah tangga, saya masih kurang. Saya juga pengen punya motor sport nih. Ya udah, pada akhirnya apa? Ternyata di tempat kerjanya, kamu gini ya, kamu berbohong aja. Nanti kalau kamu bohong, kamu bilang ke ini tidak sesuai dengan kenyataan, ya nanti saya kasih uang lebih. Ya, gaji kamu berapa? 4 juta, saya kasih 10 juta, saya kasih 15 juta. Kalau orang yang tidak punya iman, dia akan goyah, teman-teman. Dia akan goyah. Ini lu, saya 15 juta, saya bisa jalan kemana-mana, saya bisa untuk beli apa yang saya mau. Tapi kalau orang yang beriman, dia nggak mau makan sedikit pun dari hal-hal yang haram. Karena dia pikir, saya makan dari sesuatu hal yang haram. Ya ingat, makanan yang haram itu ketika dimakan oleh seseorang, bukan makanan yang haram ya, makanan yang kita makan, makanan yang manusia makan, ketika dia itu dimakan oleh seseorang, dia itu masuk ke dalam tubuhnya, ya itu akan menjadi darah dan daging dan darah. Ya, daging dan darah. Berarti apa? Kalau seseorang tersebut itu makan dari makanan halal, ya maka dia akan menjadi berkah. Dia akan mudah untuk menghafal, dia akan mudah untuk mempelajari ilmu, dia akan mudah untuk menerima kebenaran. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang tersebut dia itu makan dari makanan yang haram, ya naudzubillah min dzalik ya, maka apa? Ya, orang tersebut itu akan susah untuk menerima yang namanya kebenaran. Kayak sholat males, dikasih tahu ngeyel, ya mungkin dia itu sering berbuat maksiat, nah mungkin seperti itu. Karena apa tadi? Makanan yang dia makan itu sudah menyatu dengan daging dan darah. Mau gimana? Mau kita seset daging kita, kan gak mungkin. Wah, ini saya kemarin makan dari makanan yang haram nih, misalnya ada seseorang fulan ya. Udahlah, saya seset nih kulit saya seset nih daging saya. Saya tahu nih daging ini dari hasil yang haram, kan gak mungkin. Makanya orang yang beriman, yaitu dia itu berhati-hati dalam kehidupan. Ya, orang yang beriman itu hati-hati dalam kehidupan. Ya, orang yang beriman, ya dia itu lebih baik tadi kelaparan, bukan mati ya. Kalau mati mungkin lebih ini kelaparan. Wah, saya lagi lapar, saya pengen ini, tapi apa? Ternyata hal tersebut itu adalah sesuatu hal yang mungkin salah. Hal tersebut itu adalah perbuatan yang mungkin melanggar dari perintah Allah, ataupun melanggar dari apa ya? Ya itulah, melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya apa? Mungkin untuk malam ini, kalian udah jam berapa ya? Untuk malam ini kita mungkin nggak membahas jauh-jauh beberapa tingkatan iman. Intinya di dalam kehidupan kita, kalau seseorang itu memiliki iman, ya kita itu akan berhati-hati dalam berbuat. Ya, seseorang yang dia itu memiliki iman, dia itu ketika diperintahkan oleh syariat, ya dia itu ingin melakukan suatu kebaikan, dia itu nggak mikir. Makanya apa? Kalau kita ingin melakukan sesuatu amal kebaikan, sesuatu perbuatan kebaikan, jangan dipikir-pikir. Makanya aku banyak teman-temanku, aku mau ikut pengajian, aduh, hatiku galau nih, hatiku sedih nih. Aku mau ikut pengajian di rumahmu, bukan pengajian online ya. Jadi di rumah kau kan alhamdulillah ada pengajian. Jadi itu ingin ngikutin pengajian. Aku berpikir gini, pasti ketika hari H nggak jadi. Ternyata apa bener? Pas hari H, ternyata wah aku lagi banyak tugas nih, lagi banyak laporan, nantilah kapan-kapan aja. Aku tahu, gitu. Makanya apa? Kalau orang mau berbuat kebaikan, jangan pikir-pikir. Ya, padahal pengajian berapa jam sih? 1 jam. Kita bisa buka HP, Instagram, TikTokan. Ada orang main game online itu bisa berjam-jam. Tapi kajian 1 jam itu seakan-akan berat. Gitu. Itu seakan-akan berat. Ya, makanya kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan, jangan dipikir-pikir.
Ya kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, jangan kayak nunggu, ini teman saya ikut pengajian gak? Kalau kita nungguin temen nih, kita mikir-mikir, ya ujungnya apa? Pasti nggak bakal ikut pengajian. Ya makanya kalau hidup terkadang hidup sendiri dalam ketaatan itu penting banget. Ada pengajian, ya udah kita, mau ikut pengajian nggak? Kalau enggak ya udah, teman-teman berangkat sendiri. Kalau teman-teman nanya, kamu ikut gak? Oh kamu gak ikut, ya udah saya nggak ikut lah. Ya udah, sampai kapanpun, sampai tua nggak bakal ikut pengajian. Kalau teman-teman mindsetnya seperti itu, gitu. Sampai tua, kalau sampai tua ya, misal umur ya, sampai mati lah ya, sampai meninggal. Kalau teman-teman mindsetnya seperti itu, ya ingin berbuat kebaikan, mikir-mikir dulu, nggak bakal berbuat. Wah saya pengen sodako nih, tapi aduh, uang saya lumayan nih 2.000 ya, nggak bakal sodako gitu. Itu teman-teman. Ya tetapi sebaliknya kalau seseorang itu ingin berbuat yang namanya maksiat, berbuat yang namanya kejahatan, dia tahu nih ini perbuatan jahat nih, perbuatan gak baik, dipikir dulu. Bukan dipikir berarti baik nggak, oh baik nih dilakukan, enggak, bukan seperti itu. Tapi dipikir dulu, jangan sampai seseorang tersebut berbuat tadi apa, berbuat kemaksiatan. Ya gitu. Ya mungkin cukup itu saja untuk materi pada malam hari ini. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Aku mohon maaf jika mungkin kondisi pencahayaannya kurang, dan mungkin penyampaiannya juga kurang maksimal. Ya mungkin jika ada kata-kata yang salah mungkin mohon dimaafkan ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Intinya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya buah dari ilmu adalah perbuatan. Ya buah dari ilmu adalah amal yang kita lakukan. Gitu. Ya mungkin cukup itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi yang sangat luar biasa. Masya Allah banget dari Kak Haidar. Jadi apa yang disampaikan ya semoga menjadi bahan evaluasi dan materi buat kita, ya, terutama untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, kita masuk langsung ke sesi tanya jawab. Jikalau teman-teman ini ingin memberikan pertanyaannya, ya disilakan. Tapi saya berikan satu penanya untuk open mic. Yang sudah angkat tangan, silakan satu orang di kesempatan untuk open mic-nya. Izin Ya. moderator, Ya, izin bertanya. ya silakan Risma. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukuran kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah mana menyampaikan materi yang sangat Masya Allah sekali. Harapan saya semoga kita semua para jamaah di SHS ini dapat mengamalkan atas ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan syukuran juga kepada moderator yang telah mana mempersilakan saya. Toib, langsung saja kepada inti pertanyaannya. Yang pertama, kita ketahui bahwa Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Memahami 3 tingkatan ini adalah salah satu hal yang utama dan penting, karena dengan demikian seorang muslim bisa menjadi muslim yang seutuhnya dan mencapai derajat mukmin dan muhsin. Pertanyaan saya, tingkatan manakah yang paling tinggi antara iman, Islam, dan ihsan? Karena kita ketahui bahwa setiap yang memeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa al-Islam tidak sah tanpanya al-iman, dan tidak sempurna dan iman tidak sempurna tanpanya al-ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Baik, alright, itu aja Ustaz pertanyaan saya. Ya ini langsung menjawab ya. Ya, untuk terkait tadi ya tingkatan terkait tingkatan ihsan, iman dan Islam. Ya mungkin kalau aku sendiri dulu pernah mungkin mengkaji juga, pernah membahas bahkan orang-orang yang takwa juga itu juga termasuk juga dalam tingkatan-tingkatan tersebut. Ya tetapi mungkin ya aku kemarin mungkin kurang bukan belum ya, maksudnya
agak sedikit lupa terkait tingkatan-tingkatan tersebut, karena menurut aku ya tadi, ya mungkin kalau di kajian aku mungkin belum pernah dibahas, tapi aku pernah mempelajarinya. Tingkatan yang paling tertinggi apa sih gitu. Kalau ihsan itu kan ketika ditanya itu mau walisan alisan untuk antabudullah kan nakataro fa'in lam takun taro fa'inahu yarok. Ya, jadi ketika seseorang itu dia itu beribadah kepada Allah, dia itu seakan-akan dia itu melihat, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi kalau dia itu tidak bisa ya untuk melihat seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia dia bisa dikatakan, bukan dia bisa dikatakan, dia seakan-akan ya Allah yang melihat dirinya gitu. Kalau terkait tingkatan, aku jujur aku lupa, daripada aku sampaikan di sini ternyata salah. Ya pokoknya ada tingkatan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mutakin, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang mukmin, dan orang-orang yang muslim itu ada beberapa tingkatan-tingkatan, tapi jujur aku kurang untuk murojaah gitu. Mungkin nanti terkait tingkatan yang paling tinggi apa sih? Ya, ihsan atau orang yang beriman itu apa ya sih? Aduh. Ya nanti mungkin bisa ditanyakan ke beberapa pemateri-pemateri yang lain. Gitu. Pokoknya tadi ya. Dia seperti itu. Mungkin kalau yang aku pernah pelajarin yang di antara tiga itu ya, tiga antara Islam, iman sama ihsan, yaitu ihsan yang paling tinggi. Ya, itu mungkin yang pernah, tapi mungkin teman-teman bisa mencarinya lagi. Takutnya apa yang tadi aku sampaikan mungkin lupa ataupun salah gitu. Mungkin yang bertanya juga mungkin lebih tahu. Ya itu mungkin kalau jawabannya kurang pas, mungkin mohon dimaklumi. Masya Allah, syukuran Ustaz. Oke. Wa iyyakum. Afwan. Ya, itulah tadi satu penanya dan sudah diberikan jawaban oleh Kak Haidar. Jadi langsung saja untuk saya buka sesi tanya jawab di kolom chat. Jadi ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Kak. Langsung saya bacakan ya, Kak. Iya. Ikan nila. Ini dari Kak Devita Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gimana cara kita tetap bisa menguatkan iman kita di dalam lingkungan dan teman yang pergaulannya lebih dibilang bebas banget? Ya itu Kak, silakan. Ya, bagaimana cara agar menguatkan iman kita ya? Jadi sebenarnya terkait masalah kehidupan di luar sana kan kita juga harus mencari lingkungan yang baik. Gitu. Makanya ada salah satu kisah, mungkin aku pernah menceritakan juga. Ada seorang syekh itu bercerita tentang seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang dimana mungkin teman-teman pernah mendengar ceritanya juga. Ada seorang laki-laki yang dimana laki-laki tersebut dia itu baru hijrah. Jadi dia mungkin dulunya dia punya teman-teman yang mungkin berandal, punya teman-teman yang suka mabuk-mabukan, jarang sholat dan sebagainya. Lantas si laki-laki tersebut hijrah ke sesuatu lingkungan yang mungkin baik, yang rajin sholat, mungkin dia itu sudah taubat dan sebagainya. Nah, pada suatu saat ya laki-laki tersebut itu dia mempunyai niat. Ya, dia mempunyai niat. Saya itu ngajak teman-teman saya yang dulu suka berbuat maksiat. Ya, dia punya niat. Bayangin, sekarang banyak kan orang-orang seperti itu banyak ya. Ya, banyak. Saya pengen ngajak teman saya yang dulu berbuat maksiat nih. Ya, karena dia merasa, oh saya sudah cukup nih ilmu saya. Nah, makanya ini mungkin di dalam pelajaran ini kita ketika ingin mengajak orang ataupun kita bukan ingin kembali ya, kita ingin menemui orang-orang teman-teman kita yang dulu, lalu kita ingin mengajaknya, kalau bisa jangan sendiri, tapi buat teman. Gitu, karena kadang keimanan seseorang itu kan naik turun. Ya, kadang ketika dia ngerasa dirinya lagi kuat, tetapi ketika terjun di sana belum tentu. Gitu, belum tentu.
Makanya kita harus ngajak teman kita agar ketika seseorang tersebut imannya goyah itu bisa dikuatkan lagi oleh temannya. Nah, pada akhirnya si Fulan ini dia itu mendatangi teman-teman yang dahulu. Ya karena dia berpikir saya pengen main sama teman saya. Ya nanti kalau saya main sama teman saya nih, ya nanti ketika lagi jalan-jalan yang tadi teman-teman saya nggak sholat, saya ajakin sholat biar mereka itu sholat. Ya yang tadi mungkin dia itu suka minum-minuman, kalau saya di sana, jadi dia itu nggak suka minum-minuman karena saya ingetin. Nah dia niatnya seperti itu. Bayangin ada orang udah baru hijrah punya niat yang sangat baik. Ya semua orang pasti pengen seperti itu. Nah lantas apa? Ketika dia kembali ke lingkungannya, bukan kembali ya, dia menemui teman-temannya, teman-teman dulu yang mungkin berbuat maksiat. Dan lantas ternyata apa? Teman-temannya itu sudah merencanakan. Pokoknya kalau si Fulan tersebut kan datang lagi nih ke kita nih, main lagi ke kita. Kalau si Fulan tersebut dia itu datang, dia itu nanti kita ajak nginep di penginapan di villa. Ya nanti kita kasih strategi. Ya kita apa? Bisa dikatakan kita kasih jebakan ya si Fulan ini, si teman kita ini. Lantas dia tuh sama temennya ketemu sama temennya, salaman biasalah tegur sapa. Lalu dia tuh menuju ke tempat penginapan, bisa dikatakan villa, yang entah itu di dataran tinggi ataupun di pantai, pokoknya villa. Nah ternyata di villa tersebut itu ya biasalah orang-orang yang mungkin sering berbuat maksiat kan pasti bebas dengan minum-minuman kan. Dia bebas minum-minuman, dia bebas karaokean, dia bebas kayak musik-musikan dan sebagainya. Ya. Lantas si Fulan tersebut ya tadi ya imannya sedikit-sedikit tuh gue ya mungkin dia nggak mau, saya nggak mau, pada akhirnya dipaksa untuk minum pada akhirnya si Fulan tersebut dia itu minum, ya pada akhirnya minum. Ternyata si teman-temannya ini sudah menyewa seorang perempuan ya, yang perempuan di sini dia dia sewa agar bagaimana si perempuan ini bisa menyetubui seorang laki-laki tersebut ya. Nah lantas apa, ternyata si laki-laki tersebut setelah dia itu mabuk, ya biasa orang mabuk kan akalnya kan hilang sementara ya. Dia itu mabuk, ya yang tadi niatnya ingin ajak hijrah, dia itu mabuk. Lantas setelah mabuk dimasukin ke dalam kamar, ternyata apa, di dalam kamar tersebut sudah ada perempuan bayaran tadi. Akhirnya ya udah, karena kondisi mabuk, kondisi akalnya hilang, ya laki-laki perempuan yang disewa tersebut dengan laki-laki yang tadi ya si pelan tersebut apa, dia bersetubuh pada malam hari itu. Ya, ketika keesokan harinya, ya si perempuan ini keluar, saya sudah berhasil untuk menyetubui temanmu ini. Ya mana bayarannya? Dikasihkan nih bayarannya. Nah, pas sudah pulang, perempuannya itu pulang, teman-teman ini menemui nih temennya nih. Ya, nah si Fulan ini, karena ya tau lah dia dalam kondisi mabok, dia habis berbuat zina, ya dia masih nggak pakai pakaian gitu loh. Salai pun nggak pakai pakaian. Atas bangunnya sama temennya, Fulan, udah pagi nih, Fulan bangun nih, ya Fulan udah pagi nih, bangun nih. Nah ternyata apa, si Fulan tersebut nggak bangun dari tempat tidurnya. Wah, ini kok dibangunin nggak bangun. Ternyata apa? Ternyata si Fulan tersebut sudah meninggal dunia. Ya, ternyata si Fulan tersebut Allah cabut nyawanya ketika dalam kondisi tadi berbuat maksiat. Ya entah sedang berbuat atau setelah, ya pokoknya ternyata si Fulan tersebut sudah meninggal. Ya Fulan tersebutnya belum mandi junub kan teman-teman ya. Yaitu si Syekh tersebut ketika menceritakan kisah tersebut itu sampai nangis. Ada orang dia itu udah berada di tempat yang baik, udah hijrah, tapi dia ingin balik lagi bukan balik ya, dia ingin ajak teman-temannya untuk berbuat kebaikan, lantas apa, ternyata dia mati dalam keadaan seperti itu. Sedangkan penilaian seseorang itu dilihat dari penutupnya bagaimana. Ya, mau dia tuh dulunya baik, tapi ternyata penutup pada akhirnya ternyata berbuat maksiat, ya udah, tergantung penutupnya. Gitu. Sedangkan penutup itu tergantung dia itu kasarnya seperti apa. Kalau dia itu sering baca Al-Quran, dia itu sering sering ikut kajian, ya bisa jadi dia itu meninggal dalam keadaan seperti itu. Gitu. Tetapi kita tidak kita pungkiri, kita tetap berusaha bahwasanya bagaimana caranya agar kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, makanya di dalam terkait masalah pergaulan, jujur aku sendiri jujur teman-teman, aku jurusan teknik sipil. Ya, aku jurusan teknik sipil yang aku kuliah di Solo.
Yaitu teman-temanku itu kalau mau arak-arakan. Jadi kan kalau di teknik itu ada namanya arak-arakan ya. Misal kalau mau di wisuda itu kan arak-arakan tuh. Kayak bawa bendera, bawa drum dan lain-lain gitu kan. Nah itu ada beberapa dari orang-orang di sekitar situ tadi. Dia itu minum-minum dulu. Dia itu minum apa ya? Minum ciu lah biasanya gitu ya, ciu. Dia itu minum agar tadi mungkin ketika arak-arakan dia semakin leluasa, semakin kayak euforianya tuh dapet gitu kan. Semakin kayak enggak terlalu tertekan banget gitu. Nah, itu banyak gitu. Makanya kalau kita sekarang mencari lingkungan, sebenarnya di suatu tempat entah itu tempat yang baik pasti ada juga yang berbuat maksiat, pasti ada juga. Gitu. Makanya sebenarnya yang jadi intinya bukan kita itu mencari tempat mana yang baik mana yang buruk. Mungkin kita tetap kita bagaimana mengusahakan agar kita itu bisa mencari tempat yang baik. Gitu kan. Oh, mana tempat yang baik nih yang gak ada perbuatan maksiat agar saya itu bisa terjaga. Tetapi jangan juga kita itu terlepas dari pendirian kita. Gitu. Dari pendirian. Gitu. Makanya sekarang berapa banyak orang-orang yang di pondok, tapi apa? Dia masih ngelanggar, masih ngerokok. Ya, dia mungkin masih kabur. Padahal di pondok. Dia nggak sholat. Ada juga. Berarti apa? Tergantung diri sendiri. Jadi kalau misal kita itu ingin menjadi orang yang baik, pertama perhatikan diri kita. Diri kita bagaimana sih? Seberapa kuat diri kita itu untuk menolak beberapa perbuatan-perbuatan maksiat di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan. Ya, itu lingkungan. Karena lingkungan itu ngaruh. Kalau teman-teman mendapati lingkungan yang buruk, ya udah, gak usah kita menjauh. Makanya aku kadang dengan teman-temanku, teman banyak. Tapi kadang teman-temanku itu cuma kayak ketika aku ngerjain tugas, ketika mungkin bahkan aku diajakin main ke kontrakan. Kalau aku ngeliat, teman-teman nggak pada sholat, aku males. Kalau aku diajakin main ke sana, gitu. Makanya aku kadang mencari lingkungan-lingkungan yang baik, misalnya kayak masjid dan sebagainya. Nah itu lebih nyaman, gitu. Jadi bagaimana kita bisa bisa apa sih bahasanya? Bagaimana sih sikap kita kepada lingkungan-lingkungan tersebut? Ya bagaimana agar kita itu bisa menjaga batasan. Ya apalagi di kampusku itu, aku kan banyak ikut organisasi juga di kampusku ya. Kadang kalau lagi ngumpul rapat tentang ngajuin tugas, ya misal ada cewek nih. Jadi cewek misal kayak satu organisasi gitu kan. Nah, tapi kalau bisa teman-teman usahakan mencari organisasi khususnya perempuan ya. Organisasi itu yang mayoritas ahwat semua. Nah, itu kalau datang, ya si ahwat ini kalau datang, kan pada disalimin nih teman-temanku ya. Pada salimin, pegang tangan salimin gitu lah. Oh enggak kayak tangannya gini nih, salam corona gitu ya. Ya kadang aku nolak. Oh cuman gini aja. Kadang dia sendiri yang malu. Gitu. Jadi sebenarnya tetap kembali ke diri kita pribadi, diri kita sendiri. Gitu. Intinya pertama bukan berarti berarti saya nggak apa-apa dong saya bermain dengan teman-teman tersebut, yang penting diri kita enggak. Tetapi banyak orang-orang yang mungkin dia itu masih belum kokoh ya, masih kadang goyah gitu, gampang goyah gitu. Bukan berarti aku nggak gampang goyah juga. Justru aku kayak bagaimana caranya agar saya itu nggak mendekati. Makanya teman-temanku biasanya kalau makan bareng sama lawan jenis gitu kan, sama teman-teman ceweknya. Ya kalau aku enggak, ya mungkin dulu itu pernah ketika lagi beberapa ada acara, ya itu karena acara tersebut itu kebetulan aku pengen ikut dan ternyata ada awak juga gitu. Ya udah. Tapi itu kayaknya baru sekali itu. Gitu baru sekali dan aku nggak begitu akrab banget. Walaupun itu teman sekelasku, teman sekelompok, nggak begitu kayak ketemu akrab enggak. Kayak cuman nyapa gitu enggak. Kayak gitu aja, kayak nyapa aja. Sebenarnya itu sih cara ya aku kan mungkin menjawab dengan apa yang aku alamin gitu ya, sepengalamanku. Itu mungkin seperti itu sih cara nyikapinya. Jadi tetap kita itu jangan terlalu dekat banget. Kita boleh bergaul dengan siapa aja tapi tetap menjaga batasan. Karena sekarang itu banyak bebas banget. Bahkan teman-temanku ada banyak menemukan seorang mahasiswa itu dia satu kamar dengan pacarnya. Ya, bayangin satu kamar nih, Ahwat sama Iwan, cowok sama cewek satu kamar, bayangin. Ya, bahkan ada temanku juga itu bilang gini, aku kira itu budenya, padahal apa? Itu mbaknya, padahal apa? Aku tahu itu pacarnya. Ternyata satu kamar, teman-teman, bayangin. Gitu. Makanya sekarang perzinahan sekarang itu udah banyak banget di luar sana. Bahkan sekarang banyak juga dari seorang yang mungkin dia lulusan pondok, ternyata apa? Dia memamerkan pacarnya, memamerkan ceweknya ataupun cowoknya itu di sosial media. Karena itu bisa itu menjadi PR buat kita semua gitu. Soalnya apa? Mereka itu kan jadi tolak ukur. Dia
dia lulusan pondok aja pacaran, berarti saya boleh dong pacaran. Gitu. Nah, itu salah. Gitu. Makanya itu sih yang menjadi PR buat diri kita. Bagaimana teman-teman di sini yang mungkin nggak pacaran, bagaimana teman-teman tuh bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain, saya bisa loh. Saya nggak pernah pacaran, tapi saya bisa menikah dengan orang yang baik, orang yang terbaik. Gitu. Jadi lingkungan itu udahlah, lingkungan itu benar-benar jangan jangan seperti itulah. Bahkan ada juga seorang pramugari, dia itu bermain dengan teman-teman ya. Jadi dia itu makan malam bareng kan dengan teman-teman laki-lakinya. Ternyata apa? Ketika dia mabuk, si perempuan tersebut itu langsung dimasukkan ke dalam kamar. Ya udah digilir tuh sama laki-laki tersebut, ada sekitar berapa? 10 kalau nggak salah. 10 atau 8 gitu. Nah, setelah digilir apa? Perempuan tersebut dibunuh oleh teman-teman lakinya. Bayangin. Ya, pramugari, berarti kan cantik kan? Gara-gara tadi ngeremehan sesuatu yang kecil. Makanya sekarang banyak, oh saya cuma main doang kok sama teman saya cuma makan doang. Padahal apa? Maksud itu rata-rata karena kesempatan. Jadi ya udahlah, itu yang perempuan ya. Jadi teman-teman harus hati-hati lagi dalam pergaulan. Gitu. Aku pun juga mahasiswa sama. Gitu. Ya mungkin seperti itu sih buat jawabannya. Karena akhlak buruk itu sangat menular, teman-teman. Ya, akhlak buruk itu menular. Jadi kalau bisa kita jangan dekat-dekat lah. Gitu. Kita boleh berteman tapi jangan menjadikan mereka itu teman dekat gitu. Kita boleh teman dengan dia tapi jangan jadikan teman dekat. Tapi teman dekat yang bisa merubah diri kita itu lebih baik lagi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Haidar. Itu juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir. Dan untuk selanjutnya, ya Kak, untuk selanjutnya ini kesimpulan atau closing untuk pada malam hari ini, atau pesan dan kesan mungkin dari Kak Haidar untuk materi pada malam hari ini. Silakan Kak. Ya, mungkin itu ya, untuk materi pada malam hari ini tidak terlalu banyak banget. Dan untuk tadi jawaban mungkin tadi yang bertanya kalau jawabannya mungkin kurang memuaskan ataupun kurang menjawab, mungkin mohon dimaafkan. Ya, intinya untuk teman-teman yang tadi merasa bertanya di kolom komentar ataupun bertanya tetapi tidak merasa puas dengan jawabannya, bisa menanyakan ke beberapa pemateri yang lain. Intinya itu apa yang aku pelajarin, apa yang aku ketahuin, ya aku sampaikan ke teman-teman. Gitu. Ya mungkin itu saja untuk materi pada malam hari ini. Dan untuk pesan ataupun closing ya, closing statement itu intinya terkait masalah keimanan, yaitu bisa dibentuk dari lingkungan kita itu bagaimana, gitu, dibentuk dari diri kita itu bagaimana, gitu. Jadi intinya kita itu harus meyakini kepada sesuatu hal yang mungkin kita meyakini kepada sesuatu hal yang Allah perintahkan, kepada Rasulullah yang perintahkan, ajarkan kepada kita harus meyakini hal tersebut. Ya bagaimana caranya? Dengan kita itu banyak mungkin mempelajari hadis-hadis. Ya hadis-hadis itu khususnya hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Muslim, yang di sana itu, yang di dalam kitab tersebut itu semuanya hadis sahih, kecuali ada beberapa hadis-hadis kayak sunan ya. Sunan. Jadi kalau Bukhari sama Muslim itu kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau kayak Abu Dawud, Abu Dawud, terus apa lagi ya? Ya beberapa kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab hadis, riwayat hadis selain Bukhari sama Muslim itu sunan. Ya, jadi Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, itu seperti itu. Itu juga di dalam sunan-sunan, kitab-kitab sunan itu ada beberapa hadis-hadis dhaif gitu. Tapi kalau misal di hadis Bukhari sama Muslim itu semuanya ya hadis sahih gitu. Jadi bagaimana agar kita itu bisa menjadikan ketaatan kita itu lebih tingkat lagi, lebih tinggi lagi, ya dengan kita itu sering mempelajari beberapa ilmu agama, khususnya ilmu yang sahih, yang benar-benar itu datang dari Rasulullah, dan kita mencari beberapa
kayak apa ya, mengkajinya itu secara teliti gitu. Jadi bukan kayak terkait oh ini nih orangnya dari pondok nih gitu. Jadi bukan berarti yang dari pondok. Jadi tetap teman-teman itu mempelajarinya, tapi tadi kalau ada yang baik teman-teman ambil, kalau ada yang buruk teman-teman buang jauh-jauh gitu. Begitupun juga diri aku juga mungkin ada juga kesalahan gitu. Bahkan mungkin segala apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya seperti itu ya. Dia seperti itu. Ya mungkin cukup itu saja buat buat apa materi pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau penyampaian yang kurang maksimal. Ya mungkin ilah ada syukron. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi dan sesi tanya jawab atau diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan tadi benar-benar kita sudah merasa puas, dan juga benar yang terutama adalah mengaplikasikan apa yang disampaikan tadi. Ya, untuk selanjutnya ini Kak, permintaan dari kami agar Kak Haidar bisa memimpin doa pada malam hari ini. Silakan Kak. Kak Haidarnya masih di tempat ya? Cek. Oh Ya. ya, kita belum tak aman yang cara. Oh ya, afwan Kak. Sebelum Iya. Oke, sebelum kita menutup kajian pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Ya, jadi bukan hanya dipelajari tapi kita amalkan juga. Semoga apa yang sudah kita dapatkan, kita juga amalkan, bukan hanya diri kita pribadi, tetapi kita amalkan ke teman-teman kita di luar sana. Dan semoga kita bisa lebih banyak ya memberitahu kepada teman-teman kita mana yang baik, mana yang benar. Ya, semoga apa yang kita pelajari menjadi keberkahan buat diri kita semua. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil si'at wa tarfa'una biha min indaka ahla darajah wa tuballighuna biha asal ghayah min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa ilzam mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma yassir umurana wa umura walidina wa umura muallimina wa muallimatina. Allahumma dhalamna anfusana dhulman kathiran kabiran wa tarafna bidunubina faghfir lana dhunubana wa dhunuba ajdatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khawalina wa khalatina wa masyayikhina wa liman lahu wa kun alaina wa lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina bihalalika haramika wa bi ta'atika amasyatika wa bi fadlika aman siwak. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kifayah.
Ya, itulah tadi doa yang telah dibacakan oleh Kak Haidar. Mudah-mudahan apa yang didoakan tadi, doa secara bersama-sama, semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya, eh, kami dari SAS sangat mengucapkan terima kasih dari Kak Haidar yang sudah sempat memberikan ilmunya pada malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan tadi semoga benar-benar akan bisa terrealisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin keluar ya, teman-teman. Jazakallah khairan buat semuanya. Assalamualaikum.